Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas beberapa power tools yang telah kami gunakan di beberapa proyek. Tujuan video ini untuk memberikan referensi kepada teman-teman semua sebelum membeli power tools, karena kami telah menggunakan alat-alat tersebut beberapa bulan. Dan video ini bukan hanya video unboxing atau review singkat, tapi betul-betul membahas kelebihan dan kekurangan tools tersebut. Dan untuk mempersingkat durasi videonya, kami sudah membagi beberapa part. Silakan klik link deskripsi di bawah untuk review power tools yang lainnya. Terima kasih dan selamat menonton. Part pertama kita akan membahas mesin las listrik. Mesin las ini kami beli untuk menggantikan mesin las keluaran dari Lakoni 900 watt 160 ampere yang akhirnya menyerah setelah disiksa ngelas besi baja berjam-jam. Dan setelah berkonsultasi dengan pihak toko, akhirnya pilihan kami jatuh pada mesin las keluaran dari Multipro dengan daya maksimal 140 ampere. Mengapa kami pilih mesin ini? Bukan karena disponsori, tapi ya kalau alhamdulillah ada ya syukur. Tapi karena kata penjaga tokonya memang mesin ini lebih durable diajak kerja keras. Dan memang dari segi harga dibandingkan mesin sebelumnya yaitu Lakoni 160 ampere, mesin itu harganya di bawah 1 juta. Sedangkan mesin ini yang hanya maksimal ampernya 140, harga pasaran untuk di toko di angka 1,8 jutaan. Ya, kami memang tidak sempat belanja online karena butuhnya sangat urgent. Pada saat itu tiba-tiba mesin yang lama rusak, tapi pekerjaan harus tetap jalan. Mungkin jika kalian beli online bisa lebih murah lagi harganya. Selanjutnya kita akan membahas dari segi tampilan. Di bagian depan mesin las ini tidak dilengkapi dengan panel indikator. Hanya ada lampu indikator power on dan lampu indikator jika mesin mengalami overheat. Lalu di sebelahnya ada putaran untuk mengatur besaran ampernya. Dan di bagian belakang hanya ada tombol on off dan kabel power dengan panjang kurang lebih 1 meter 80 cm. Kemudian di bagian atas ada handle untuk mengangkat dan dari segi dimensi tidak terlalu besar. Jadi cukup mudah untuk dibawa-bawa. Panjang kabel negatifnya sekitar 1 meter 50 cm. Dan ini untuk kabel positif bawaan dari mesinnya yang berdiameter 1 kali 16 mm, produksi dari Shengbo dengan panjang kurang lebih 2 meter. Agak aneh juga ya, padahal Multipro juga memproduksi kabel tapi lebih memilih kabel dengan merek lain ketimbang merek sendiri. Apakah merek lain lebih murah? Iya. Isi dalam paket penjualan ada buku petunjuk, kartu garansi, sikat besi, dan topeng las yang sudah hilang. Dan ini adalah daftar lokasi service centernya di seluruh Indonesia. Ada di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Medan, Makassar, Pontianak, Banjarmasin, Samarinda, Palembang, Pekanbaru. Jika masih ada kota lain yang belum saya sebutkan, mungkin saya belum update atau memang di daerah tersebut belum ada service centernya. Jika memang di kota kalian belum ada service centernya, silahkan pertimbangkan kembali untuk membeli merek lain yang bisa memberikan kepastian pelayanan after sales. Karena percuma ada kartu garansi jika di kota kalian belum ada service centernya. Karena jika terjadi kerusakan, kalian wajib mengirim ke kota lain yang ada service centernya. Dan ongkos kirim pulang pergi kalian yang tanggung dan cukup mahal karena volume barang ini cukup besar. Kita akan membahas kelebihan dari mesin ini. Dari segi ketahanan kami rasa lumayan bagus ya. Diajak ngelas berjam-jam pakai kawat las 2,6 mm, mesinnya tetap oke, tidak ada gejala overheat. Dan mesin ini jujur sering terjatuh dari atas scaffolding. Alhamdulillah masih berfungsi. Makanya kami melakukan sedikit modifikasi di bagian kabelnya. Kami ganti yang lebih panjang, jadi pada saat pengelasan di tempat tinggi, mesin tidak perlu dipindahkan.
Dan ini yang menjadi bukti bahwa mesinnya sering terjatuh. Pada bagian tang lasnya sudah pecah dan kabel powernya seperti ini kondisinya. Dan pada saat kami melakukan ubahan pada kabelnya supaya lebih panjang, kami sedikit heran karena kabel yang kami beli itu mereknya sama, Multipro, tapi warna kabelnya berbeda dengan bawaan aslinya. Harga kabelnya 50 ribuan per meter dan kami pilih ketebalan yang sama dengan bawaan aslinya karena kami rasa sudah cukup. Lalu kemudian kekurangan dari mesin ini, tang lasnya cukup ringkih, desain bodinya yang biasa saja, dan sepengalaman kami menggunakan mesin ini tidak dilengkapi dengan proteksi short circuit. Misalnya, jika kawat las melengket dan tidak terjadi percikan api, maka mesin tetap menyala sampai kawat las itu menjadi kosong. Hal ini sangat berbahaya jika operator di lapangan belum mahir atau masih pemula. Kalau berbicara soal watt yang digunakan, tergantung ampernya. Jika diset di bawah 70 ampere, menurut pengalaman kami masih bisa digunakan pada daya listrik MCB 6 ampere. Dengan catatan, jika metode pengelasan secara sambung terus-menerus, pasti akan ngetrip juga MCB-nya. Jika mau enak pemakaiannya harus menggunakan MCB di atas 10 ampere. Ingat ya, di atas 10 ampere. Itu menurut pengalaman kami. Di klip video ini teman-teman bisa memperhatikan cara kerja dari kacamata las otomatis. Jika teman-teman menginginkan review dari kacamata ini, silakan tulis di kolom komentar. Kami akan membuat videonya untuk kalian. Kesimpulan kami, mesin ini kurang cocok untuk pemakaian pribadi atau sekedar untuk belajar ngelas atau hobi-hobi kalian, terserah. Karena yang pertama dari segi harga, masih banyak mesin lain yang lebih murah. Terus yang kedua, tidak ada fitur proteksi short circuit. Dan yang terakhir, cukup boros listrik. Mesin ini baru terasa pemakaiannya jika diajak kerja keras untuk ngelas besi UMP misalnya, atau besi-besi tebal yang lainnya. Karena jujur kami merasa mesin ini kurang populer di kalangan tukang las. Mungkin karena harganya yang nanggung atau karena mereknya bukan lakoni. Sekian reviewnya, mohon maaf kami tidak bisa mengetes input daya listrik yang dibutuhkan ketika mesin digunakan.
karena kami tidak punya alat untuk mengetesnya. Jika kalian punya saran dan komentar, silakan tulis di kolom komentar. Silakan klik link di deskripsi untuk video yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.